Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di malam hari ini Pak Toali, Pak Supri, kita bisa berdiskusi dalam ruang kolaborasi melalui Zoom ini. Kita diskusikan terkait dengan dua hal ya, kaitannya dengan yang pertama, mengapa kita perlu mengenal peserta didik dalam menerapkan pendidikan yang memerdekakan. Barangkali mungkin Pak Toali terlebih dahulu ada pendapat atau opini terkait dengan pernyataan tersebut, Pak? Ya, terima kasih Pak Hendi selaku moderator sekaligus nanti juga akan menjawab apa yang dipersoalkan dalam kolaborasi ini ya. Kalau menurut saya begini, mengapa kita perlu mengenal peserta didik dalam menerapkan pendidikan yang memerdekakan ya. Dalam mengajar dan mendidik di suatu pendidikan, kita sebenarnya memang harus mengidentifikasi karakteristik peserta didik dan latar belakang keluarga dan lingkungan agar dapat menerapkan pendidikan yang memerdekakan. Karena yang pertama, pendidikan yang memerdekakan akan melahirkan manusia-manusia yang tidak terperintah orang lain, tapi batinnya bisa memerintah dirinya sendiri. Ini sungguh sangat luar biasa untuk menggali potensi ini. Yang kedua, melahirkan manusia-manusia yang berdiri tegak karena kekuatan sendiri. Manusia yang hidup lahir batinnya tak tergantung pada orang lain, tetapi bersandar pada kemampuan diri sendiri. Yang berikutnya, melahirkan manusia-manusia yang cakap dalam menerbitkan dirinya sendiri sehingga tidak mengganggu kemerdekaan orang lain. Itu banyak pendapat yang sudah seperti itu. Mungkin nanti bisa digabung dengan punya Pak Supri atau Pak Hendi, monggo. Kita itu saja mungkin yang bisa saya utarakan untuk persoalan yang pertama. Intinya kita harus mengenal peserta didik agar kita bisa menerapkan pendidikan yang memerdekakan. Gitu. Terima kasih Pak Hendi. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Baik. Tiga hal ya tadi disampaikan oleh Pak Toali. Pentingnya mengenal peserta didik dalam implementasi pendidikan yang memerdekakan. Baik, untuk Pak Supri mungkin ada pendapat yang berbeda atau mungkin menambahkan atau menguatkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Toali, mungkin Pak Supri tentang hal yang tadi kita diskusikan. Mengapa sih perlu kita mengenal peserta didik dalam menerapkan pendidikan yang memerdekakan? Baik, terima kasih. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Toali tadi. Mungkin sedikit menambahkan bahwa bagaimana yang menjadi tujuan dari Merdeka Belajar, di mana dalam proses pembelajaran kita kan dituntut untuk merancang proses pembelajaran. Nah, agar proses pembelajaran itu sesuai dengan karakteristik dan kondisi siswa, maka disitulah kita memerlukan pengetahuan awal kita tentang peserta didik atau siswa yang akan melaksanakan proses itu. Nah, dengan mengenal karakteristik, latar belakang, kondisi siswa, kita mungkin lebih tepat nantinya dalam memilih baik model, proses, dan lain sebagainya yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran. Nah, hal ini tentu saja kita harapkan sehingga nanti dalam proses pembelajaran, siswa merasa senang dengan proses pembelajaran yang kita lakukan karena proses tersebut sudah kita laksanakan sesuai dengan karakteristik siswa kita. Barangkali itu saja Pak yang saya dapat tambahkan. Baik. Jadi mengenal peserta didik itu tentunya ada kaitannya dengan nanti model ataupun mungkin strategi pembelajaran yang akan kita terapkan ya sesuai dengan karakteristik atau potensi si anak gitu ya dalam rangka menerapkan pendidikan yang memerdekakan. Oke. Sip. Mungkin pendapat kalau saya mungkin ya menambahkan. Ya, silakan Pak Hendi. Sama-sama ya ini apa? Merangkum dan menambahkan. Kaitannya dengan kita perlu mengenal peserta didik dalam menerapkan pendidikan yang memerdekakan. Karena mungkin jargon saat ini adalah pendidikan yang memerdekakan. Kita lihat mungkinnya dari tema diskusi kita banyak mengeksplorasi ide-ide dari Ki Hajar Dewantara ya. Iya. Nah, di mana salah satu
filsafat pendidikan yang disampaikannya, ya mungkin bisa diterapkan kaitannya dengan bahwa seorang pendidik itu semestinya menghamba kepada sang anak, mungkin itu salah satunya. Ya. Tentu ketika kita menerapkan filsafat pendidikan sebagaimana disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, perlu modal tadi, perlu modal mengenal karakteristik, kemudian minat ataupun berbagai kelebihan kekurangan si anak gitu. Dalam memberikan layanan, kita sebagai seorang pendidik dalam memberikan layanan pendidikan kepada si anak. Tadi disampaikan oleh Pak Supriyadi bahwa ketika kita mengenal karakteristik anak, maka kita pun akan memilih pola strategi atau model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik. Maka semestinya kita sebagai pengajar, karena kita adalah sebagai hamba katanya dari sang anak, kita memberikan layanan sesuai dengan yang tadi, sesuai dengan kebutuhan si anak tumbuh dan berkembang gitu ya, sesuai dengan potensi yang dimilikinya, sehingga terwujudlah yang namanya pendidikan tidak hanya sekedar transfer knowledge katanya, tetapi juga membangun sebuah peradaban gitu ya. Ya harapannya kan seperti itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Mungkin seperti itu tambahannya lah gitu ya dari saya. Ya, terima kasih Pak Hedi. Nanti kita rangkum saja nanti untuk membuat infografisnya ya. Oke. Nah, saya kira masih itu kita lanjutkan saja. Kita lanjut ya. Nanti kalau ini ada sesi yang ya gimana Pak Supri? Ada kalimat yang tadi Pak Andi sampaikan, ada juga yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu bahwa kita guru itu menghamba kepada siswa gitu ya. Itu masih terpikir Pak, konotasi dari menghambakan itu seakan-akan apa ya? Iya. Kalau sebetulnya ya menghamba dalam tanda kutip. Enak sebetulnya. Kan itu kan seakan-akan kita lebih rendah dari siswa gitu. Nah, mungkin perlu diperjelas menghambakan itu definisinya seperti apa gitu ya. Nanti tidak rancu ketika kita juga nanti menyampaikan ke rekan-rekan kita guru nanti. Memang yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu kan memang apapun kegiatan kita guru, pendidikan itu berorientasinya tetap kepada siswa. Jadi semua yang kita lakukan di bidang pendidikan dan pembelajaran itu semata-mata orientasinya kepada keberhasilan siswa kita. Mungkin itu Pak tambahan saya, diperjelas nanti kalimat penghambaan itu Pak. Iya betul. Karena memang konsep hamba itu biasanya antara makhluk dan khalik gitu ya. Dalam menghamba dalam tanda kutip ya gitu ya. Iya betul. Oke. Ini juga siap. Biar kita langsung ke next yang kedua. Baik, untuk selanjutnya ya, apa yang akan kita diskusikan yang kedua itu adalah terkait dengan pertanyaan apa saja cara yang dapat digunakan untuk mengenal potensi atau karakteristik peserta didik Anda? Jelaskan. Ya, silakan Pak Toali. Ya, dari saya dulu ya. Nanti kalau ini tinggal direvisi atau ditambahkan ya. Jadi kita juga harus mengenal tentang karakteristik dulu. Karakteristik itu yang akan kita kenal itu apa saja. Banyak para ahli yang mengkategorikan tiga komponen ya dalam karakteristik itu. Yang pertama yaitu kemampuan awal. Kita harus mengenal kemampuan awal, kemampuan intelektualnya, kemampuan berpikir, dan hal-hal yang berhubungan dengan aspek psikomotorik, gitu kan. Yang kedua itu karakteristik yang berkaitan dengan latar belakang atau status sosial kultural gitu, latar belakang siswa tersebut, peserta tersebut ya. Terus yang ketiga itu karakteristik yang berkaitan dengan perbedaan-perbedaan kepribadian seperti perasaan, sikap, minat, gitu kan. Kita variatif di dalam kelas itu. Dengan mengenal seperti ini, memang kita sebagai seorang guru untuk menggunakan atau mengenal potensi karakteristik itu sehingga tercipta merdeka belajar memang sangat variatif ya. Tapi pada umumnya ada beberapa hal yang dilakukan menurut saya nih ya untuk mengenal potensi peserta didik. Apa saja yang harus digunakan untuk mengenal potensi peserta didik. Yang pertama itu dengan melakukan observasi. Guru
baik dalam mengajar atau kita melakukan observasi, baik itu perorangan maupun yang paling banyak lah 3 orang lah. Pengamatan dapat dilakukan kegiatan atau perilaku peserta didik yang menonjol, baik yang positif maupun yang negatif juga harus diamati, ya, menggunakan pedoman observasi, catatan rektor dan lain-lain. Itu pertama. Itu. Yang kedua, pada suatu tertentu juga kita bisa menggunakan wawancara mungkin pada saat-saat senggang, mungkin sebagai wali kelas kita harus wawancara tentang karakteristik tersebut. Satu persatu kita gali sehingga kita mengenal karakteristik tersebut. Bisa juga menggunakan analisis prestasi belajar, ya, kita analisis prestasi belajarnya, karya-karya peserta didik yang mengenai tentang aspek kecakapan dan kepribadian peserta didik. Atau bisa juga kita dengan menggali informasi dari orang tua, dari teman-teman peserta didik, dan yang jelas banyak caranya. Dengan terkumpulnya informasi-informasi tersebut tentang karakteristik peserta didik, kita akan bisa menggeneralisasikan apa yang harus kita lakukan. Karena pasti kita melakukan berbeda antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain. Itu saja mungkin supaya tidak panjang lebar. Silakan, monggo barangkali ada yang mau tambahkan atau kurang setuju dengan hal-hal yang saya sampaikan. Terima kasih. Kepada Pak Hendy saya kembalikan. Baik, mungkin lanjut Pak Supri, apa yang tadi kita diskusikan bagaimana cara mengenal ya karakteristik atau potensi anak kita, mangga dipersilakan. Iya, terima kasih Bapak Andi. Ini sepertinya tadi udah disampaikan semua ya dengan Pak Tuali nih, jadi nggak kebagian. Iya nih, semuanya ya. Observasi, wawancara. Iya. Ya mungkin sama lah gitu ya. Ini kebiasaan bukan di awal-awal proses pembelajaran ya, terutama di awal kita mengajar. Biasanya kita melakukan dulu tes awal untuk mengetahui kemampuan. Tapi di sini ada penekanan bahwa kalau nggak salah ini kan khusus untuk kelas 10 ya, kelas 10, sehingga kita mungkin belum dapat mengetahui prestasi belajar mereka di sekolah kita, sehingga kita membutuhkan ada penekanan. Kita kan di sini melakukan asesmen ya. Kita bisa melakukan asesmen formatif maupun asesmen sumatif, di mana dengan asesmen itu kita bisa mengetahui bagaimana kemampuan, karakteristik, latar belakang, dan sebagainya lah tentang siswa. Nah, tergantung lagi nanti kita bagaimana mengonsep asesmen itu, sehingga dengan asesmen itu diharapkan kita sudah dapat mendapatkan gambaran karakteristik siswa secara utuh. Nah, sehingga dengan mengetahui itu kita analisa lah biasanya kan, sehingga kita seperti tadi benar-benar mengenal siswa kita, sehingga diharapkan nanti kita dalam merancang proses pembelajaran ya sesuai. Jadi itu saja Pak. Jadi benar-benar kita mengonsep lah asesmen formatif dan sumatif yang akan kita terapkan itu. Barangkali itu saja Pak, tambahan dari saya Pak. Baik, berarti lebih ke asesmen formatif sumatif itu kaitannya dengan konten materi ya yang telah diajarkan pada anak ya. Kalau mungkin ya, jadi kan ada mungkin ada untuk mengetahui latar belakang siswa, kondisi keluarga, mohon maaf juga ekonomi keluarga, terus banyak di situ tingkat pendidikan orang tua, juga salah satu yang menjadi faktor keberhasilan anak ya. Nah, jadi bukan hanya tentang hasil belajar, dalam artinya kemampuan akademik, tapi faktor-faktor lain juga yang bisa kita gali dari asesmen itu. Demikian Pak. Baik. Terima kasih Pak Supri. Jadi tambahan informasi bagi saya juga kaitannya dengan apa yang sudah disampaikan Pak Toali dan juga Pak Supri terkait dengan bagaimana cara mengenal potensi karakteristik peserta didik tadi ya. Iya Pak. Ya mungkin dirangkum bahwa untuk mengenal potensi peserta didik itu bisa berbagai cara, berbagai metode,
sebenarnya disampaikan oleh Pak Tuali dan Pak Supri, yaitu melalui observasi gitu ya yang dilakukan oleh seorang guru ya, bisa secara observasi, bisa di dalam kelas, mungkin bisa juga di luar kelas ya. Jadi Ya. yang sifatnya non formal juga ya, setelah beres pembelajaran kita bisa mengamati anak gitu ya, apa yang biasa dia lakukan gitu ya di luar kelas pula. Lebih enak kita melakukan hal tersebut yang sifatnya non formal. Kemudian melakukan wawancara terhadap siswa, kemudian juga pada orang tua siswa, ada analisis prestasi belajar, ya mungkin yang mirip-mirip dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Supri, kaitannya dengan asesmen formatif dan sumatif ya Pak ya. Berarti Iya, Pak. dilakukan analisis prestasi belajar, sehingga kita bisa tahu apa sih yang menjadi kelebihan ataupun kekurangan peserta didik kita ya terhadap materi yang sudah kita sampaikan. Kemudian juga bisa dilakukan dengan menggali informasi dari orang tua lewat mungkin kita juga mendatangkan orang tua, memanggil orang tua untuk sama-sama diskusi bagaimana pola belajar anak ketika di rumah ya, kebiasaan anak di rumah itu menjadi bahan bagi kita dalam mengembangkan pembelajaran di sekolah. Baik, tentunya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Toali dan Pak Supri itu juga sudah cukup saya kira ya untuk menggali karakteristik dari peserta didik. Ya mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bisa kita terapkan ya di sekolah kita masing-masing untuk hal tersebut. Ya, ada tambahan lagi Pak? Ini dalam rangka melibatkan orang tua siswa itu ya. Iya. Kita kan saat ini guru dan siswa dikasih akun belajar yang dari pemerintah itu ya, yang di mana salah satu kelebihannya menggunakan akun itu dalam proses pembelajaran itu kan dalam classroom kita bisa mengundang orang tua ke dalam classroom kita itu. Sehingga kita bisa melibatkan orang tua, artinya orang tua bisa memantau perkembangan anaknya sendiri. Jadi orang tua terlibat dalam proses pendidikan dan pembelajaran yang kita lakukan. Nah, memang kendalanya, terutama yang sudah saya alamilah di sekolah saya itu, sebagian besar orang tua siswa itu sendiri tidak mengerti. Mereka sangat awam lah dengan hal-hal seperti itu. Gaptek gitu ya Pak ya? Orang tua siswa yang bisa gaptek gitu Pak. Sehingga disayangkan itu karena ada fasilitas itu Pak. Jadi ya kalau memang bisa diterapkan mungkin di sekolah Pak Tuali di DKI atau Pak Handi di Bandung mungkin lebih banyak orang tua yang mengerti itu ya. Nah, baru itu Pak tambahannya Pak. Ya, itu untuk mengundang orang tua ya ketika pembelajaran daring ya Pak ya, implementasi. Dan mau ditambahkan lagi Pak Supri atau Pak Tuali untuk bahasan kita yang dua hal ini? Pikir cukup ya. Cukup. Oke, baik kalau gitu kita tutup ya diskusi kita kali ini. Dua hal sudah kita diskusikan kaitannya dengan mengapa kita perlu mengenal peserta didik dalam menerapkan pendidikan yang memerdekakan dan juga apa ya yang dapat digunakan, cara apa yang dapat digunakan untuk mengenal potensi karakteristik peserta didik kita. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya diskusi tadi Pak Hendi ya. Disinggung juga boleh kita mendiskusikan untuk membuat infografisnya gitu. Baik. Jadi dan nanti kita setelah hasil diskusi kita rangkumlah kita sebagian kita masukkan ke infografis nanti dengan menggunakan Anfai ya Pak ya nanti kita ya gitu aja mungkin. Jadi nanti kita percayakan Pak Hendi dulu nanti ya kalau kita diskusikan lagi juga nanti suatu saat bisa. Mungkin cukup situ ya Pak Hendi ya. Pak Supri ya. Ya udah cukup ya. Ya nanti saya desain dulu ya. Saya desain dulu nanti saya akan share di rekan-rekan. Oke. Iya. Sip. Tutup.
Sekarang Ya, kita cukup. lanjut ke LMS masing-masing ya. Ya. Berapa menit? Berapa menit? Oh, berapa menit nih? Lebih Kayaknya 20 lebih. 22. Oke, siap. Ya, gitu ya. Makasih ya. Cukup, makasih Kita ya. tunggu. Oke. Ya, terima Oke, kasih Pak Supri, Pak Assalamualaikum. Hendy, mudah-mudahan pada Ya, sehat, hati-hati, jaga ya, protokol kesehatan ya. dimanapun berada. Kita tetap nyaman, enjoy, dan kita sudah siap menghadapi new normal. Amin, Insya amin. Allah kita akan baik-baik saja ke depan. Ya, Amin, amin. ya, ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Terima kasih Pak warahmatullahi Hendy, Pak wabarakatuh. Supri. Ya, Kita